Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Saputra. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Sejarah Masan Rempulu Jilid 1. Buku ini ditulis oleh Muhammad Nasir Sitonda, diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Muhammad Nasir. Tebal buku 152 halaman. Buku ini dicetak pada edisi cetakan pertama yaitu tahun 2018. Buku ini berusaha mengungkapkan tentang Masan Rempulu dari berbagai aspeknya, termasuk asal-usul kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Masan Rempulu. Kerajaan-kerajaan dalam persekutuan Masan Rempulu ternyata telah mengalami dinamika dan masyarakat mengenalnya dengan sistem Pitu Masan Rempulu dan kemudian Lima Masan Rempulu. Buku ini ditulis untuk mengungkapkan tentang sejarah lokal yang ada di Indonesia, yaitu Masan Rempulu. Masan Rempulu berasal dari kata Masere Bulu, daerah di sekitar pegunungan. Istilah ini digunakan sejak masa kerajaan hingga pembentukan pemerintahan kabupaten tahun 1959. Wilayah Masan Rempulu meliputi sebagian wilayah pada Kabupaten Sinderen, Rampang di bagian selatan, bagian barat Kabupaten Pindrang. Perbedaan yang sangat menonjol adalah perbedaan dialek bahasa, yaitu Bugis Kasar, dialek Endekan, bahasa Duri. Pendudukan Masan Rempulu membangun rumah kediamannya berupa rumah panggung dari kayu. Dalam masyarakat Masan Rempulu, pada masa kerajaan juga sangat ketat dengan penggunaan strata sosial masyarakat, dengan membedakan kelas bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Sekarang perbedaan strata sosial seperti itu masih dikenal tapi tidak ketat dan seakan tidak dihiraukan lagi, utamanya pada generasi mudanya. Aspek budaya orang Masan Rempulu juga mengenal ritus dan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang masih dapat disaksikan sampai sekarang. Ritus dan sistem kepercayaan masyarakat di wilayah Masan Rempulu sebagian masih mengenal sistem kepercayaan yang dikenal secara turun-temurun dan kepercayaan yang datang kemudian yaitu bersumber dari ajaran Islam. Kerajaan-kerajaan Masan Rempulu yang pernah ditemukan sumbernya masih sangat kurang untuk diungkap. Kerajaan yang dapat ditemukan sampai sekarang antara lain Lontara Enrengkang atau Endekan, Lontara Maiwa, dan Lontara Duri. Adapun sumber lain yang dilakukan oleh peneliti dari barat yaitu D.F. Van Bram Morris yang bisa dikenal dengan Federasi Masan Rempulu, meliputi kerajaan Endekan, Kasa, Batu Lapa, Leta, dan Duri. Perubahan wilayah dan kerajaan-kerajaan Federasi Masan Rempulu selanjutnya mengacu pada kontrak yang dilakukan Belanda dengan kerajaan-kerajaan di wilayah Masan Rempulu. Secara runtut juga, buku ini mendeskripsikan raja-raja yang berkuasa di kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam Pitu Masan Rempulu atau Federasi Masan Rempulu. Adapun kerajaan yang dimaksud antara lain yaitu Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung Puang Endekan, Kerajaan Kasa yang dipimpin oleh Arung Kasa, Kerajaan Batu Pala yang dipimpin oleh Arung Batu Pala, Kerajaan Talu Batu Papan atau Duri yang merupakan gabungan dari Buntu Batu yang dipimpin oleh Arung Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung Puang Malua, Ala oleh Arung Ala. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa, Kerajaan Leta yang dipimpin oleh Arung Leta, Kerajaan Baringen yang dipimpin oleh Arung Baringen. Namun 7 Masan Rempulu itu berubah menjadi 5 Masan Rempulu dikarenakan Kerajaan Leta dan Kerajaan Baringen tidak gabung lagi dalam Federasi Masan Rempulu. Masuknya Islam di kerajaan-kerajaan di Masan Rempulu berawal dari Karyang Goa, tetapi ada beberapa sumber mengenai masuknya Islam ke Masan Rempulu. Silasarang menyebutkan bahwa Islam di Enrengkang tidak melalui kerajaan Bone, akan tetapi diterima langsung dari Goa pada tahun 1608. Versi lain yakni sumber Lontara Enrengkang menyebut bahwa masuknya Islam di Masan Rempulu terjadi pada tahun 1880 melalui Bone. Mengenai penyebarannya ke kerajaan-kerajaan lain di Masan Rempulu, kemungkinan diperankan oleh orang Maiwa. Data itu juga didukung oleh pemerintah Raja Duri Mantidoi Duri, nama aslinya yaitu Kamariang. Mengenai versi masuknya Islam di kerajaan Enrengkang agaknya terlalu jauh karena selisih sekitar 200 tahun. Kelebihan buku ini adalah dari segi tata bahasa. Buku ini sangatlah mudah dipahami.
di mana buku sejarah ini sangatlah penting untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Kekurangan buku: terdapat beberapa istilah yang tidak dapat dimengerti dan masih menimbulkan tanda tanya para pembaca, dan buku ini sangatlah sulit untuk didapat. Buku ini sangatlah penting untuk meningkatkan pemahaman tentang beragam budaya dan nilai lokal yang berada di wilayah tanah air. Diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan generasi muda mengenai nilai-nilai luhur, karena sekarang berkurangnya kesadaran generasi muda tentang sejarah lokal di Indonesia. Banyak sekali nilai-nilai yang sangat menginspirasi dan menjadi acuan untuk menjadi lebih baik. Masa lalu setidaknya menjadi inspirasi bagi kekinian dan renungan bagi pembangunan masa depan yang lebih baik. Itulah resensi dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.